Selamat pagi, salam konsumen cerdas. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama pengurus LPKNI Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia. Pada hari ini kita akan mengikuti prosesi menjelang upacara bendera 17 Agustus 1945 yang sekarang sudah ke-79 yang akan dilaksanakan di IKN. Untuk itu bagi pengurus LPKNI se-Indonesia, kami mengharapkan dukungannya dan mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju melalui Ibu Kota Negara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengikuti upacara ini, LPKNI sudah menghubungi kantor LPKNI yang di Kalimantan Timur untuk diteruskan ke pemerintah provinsi agar anggota LPKNI sebagian bisa mengikuti upacara bendera di IKN. Untuk itu kita lihat dulu perkembangan IKN yang terbaru melalui video yang kali ini kita mengikuti videonya Robi. Terima kasih Mas Robi telah menayangkan ini dan kami ikut mendukung kegiatan Mas Robi MRG untuk selalu membuat video di IKN. Ayo rekan-rekan pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, melalui channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, kita ikuti video ini. Selamat siang rekan-rekan pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Kita lanjutkan mengikuti videonya Mas Robi tentang keberadaan kantor presiden yang sekarang sudah mencapai hampir 92%. Ayo kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saat ini progres pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut, di mana terlihat saat ini pemasangan bila-bila burung Garuda pada sayap kanan terus dilakukan percepatan, sehingga diharapkan pemasangan bila-bila ini bisa rampung di bulan Juni ini. Videonya Mas Robi sudah kelihatan terbentuk bila-bila burung Garuda, tinggal yang di sisi kanan itu tinggal sedikit lagi, mungkin 2-3 hari ini sudah bisa selesai. Dan target untuk persiapan upacara 17 Agustus kelihatan. Di sisi lain, otorita Ibu Kota Nusantara akan kembali melakukan peletakan batu pertama di groundbreaking proyek IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga PLT Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadimulyono mengatakan ada rencana groundbreaking tahap 7 di IKN pada akhir bulan Juli. Meski begitu, hal ini masih menunggu jadwal Presiden. Kalau enggak, akhir bulan ini atau awal Agustus, sejak Pak Basuki ditemui di Kementerian PUPR pada hari Jumat tanggal 12 Juli. Sekaligus digabung dengan seni. Nah, ini kita lihat lapangan upacara yang sudah selesai. Pak Basuki mengatakan groundbreaking tahap 7 ini tidak banyak karena otorita IKN juga ingin mempersiapkan RI di IKN yang memperkirakan akan ada 5 proyek dari berbagai sektor yang siap melakukan groundbreaking, termasuk kemungkinan groundbreaking bank BCA. Salah satunya BCA, yang lainnya saya belum tahu, kata Pak Basuki. Pak Basuki menambahkan nilai investasi groundbreaking tahap 7 juga masih dihitung, namun yang jelas nilai investasi hingga saat ini sudah lebih dari 50 triliun rupiah.
Kalau saya dapat laporan nilai investasi sampai saat ini 51 triliun rupiah, terang Pak Basuki. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Agung Wicaksono mengatakan hingga saat ini sudah ada 421 letter of intent atau LOL yang diterima Otorita IKN. Dari jumlah tersebut terdapat 45 perusahaan yang tercatat sebagai investor pelopor. Pak Agung mengatakan target investasi 100 triliun rupiah hingga ke tahun 2024 terus diupayakan. Tentu, perpres pemerintah presiden yang kita jalankan intinya mempermudah investasi, ujar Pak Agung. Nah, ini kita ngambil videonya @arisal. Jadi LPKNI dengan sengaja mengambil video-video dari. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi belak-belakan soal rasanya tinggal dan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Dia mengaku sudah menjajal berkantor di IKN selama 2 hari berturut-turut. Ketika ditanya rasanya berkantor dan tinggal di rumah kediaman Menteri di IKN, Bapak Budi Karya mengatakan keren dan nyaman. Keren dan nyaman, jawab Pak Budi Karya singkat ketika ditanya soal pendapatnya usai menjajah rumah Menteri di IKN. Hal ini diungkapkan oleh saatnya ditemui di LRT Hari Jumukti Depok, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 14 Juli. Coba lihat ini rekan-rekan LPKNI. Pak Budi Karya menjelaskan rasanya malam di IKN sangat sejuk dan udaranya bersih. Selama bermalam di IKN, Bapak Budi Karya bilang tidurnya sangat lelap. Di IKN malamnya sangat sejuk, tidur atau pesimis terhadap udaranya bersih, cerita Pak Budi Karya. Saat pagi hari pun menurutnya udaranya sangat sejuk dan bersih. Dia bercerita sempat mencoba jalan pagi saat di IKN. Pak Budi Karya menggambarkan ada jalan setapak layang atau elevat yang melintasi beberapa taman di kanan dan kirinya. Ini untuk kepentingan bangsa negara kita ke depan dan untuk anak cucu kita nantinya akan menikmati kemegahan ibu kota negara. Ya, ini targetnya adalah mencapai pembangunan yang di bagian sudut kebangsaan itu ada tempat berjalan kaki yang mengelilingi beberapa tempat dan itu elevat. Jadinya taman di kanan dan kiri dan kita berjalan dengan menyenangkan. Ya, jalan pagi cukup 5 km cukuplah, beber Pak Budi Karya. Ketika ditanya apakah sudah ada air bersih yang mengalir dan bisa diminum, Pak Budi Karya pun mengamini udah bisa, katanya dengan singkat. Jadi ini pemerintah memang ada. Sementara itu, progres pembangunan bandara VVIP terus dikebut, di mana saat ini berfokus pada pengerjaan runway dan terminal bandara. Terlihat saat kunjungannya Pak Budi Karya juga sempat meninjau beberapa proyek di IKN, salah satunya proyek bandara VVIP. Dia mengecek apron, runway, serta ruang tunggu atau terminal bandara di bandara VVIP. Untuk pesawat-pesawat jenis Airbus, itu tamu-tamu dari negara yang diundang oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengikuti prosesi upacara bendera 17 Agustus 2024 ulang tahun negara kita yang ke-79. Kita doakan semoga proyek pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mungkin kita berharap sebagai satu-satunya kantor presiden yang artistik, yang hijau, karena ada banyak embung di sana. Embung itu berfungsi untuk menyerap seluruh air hujan, dan kalau sudah terserap maka air tanah di sana cukup tersedia dan diharapkan juga bisa mendinginkan suasana kota.
menampakkan burung garuda raksasa. Itu pohon-pohonnya juga sudah tertanam. Pohon-pohon ini yang tadinya di IKN itu adalah monokultur, sekarang perlahan sedikit demi sedikit akan dikembalikan kepada hutan endemik Kalimantan yang isinya berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Yang hutan ini nanti akan kembali ke fungsi awalnya sebagai paru-paru kota, sekaligus ini paru-paru dunia yang Indonesia sudah menandatangani yang namanya Protokol Kyoto.